D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui, aux protestants. Et à l'Angleterre. Hai, sebelumnya perkenalkan aku Dinda dan aku adalah salah satu mahasiswa dari Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada. Nah, tanpa basa-basi aku bakal kasih tahu nih bagi yang belum tahu itu tadi film apa sih. Nah, jadi film tadi itu berjudul Les Trois Mousquetaires atau dalam bahasa Indonesia itu Trio Musketeri. Fun fact, film ini itu diadaptasi dari sebuah novel karya penulis atau sastrawan dari Prancis yang bernama Alexandre Dumas. Nah, jadi Alexandre Dumas ini menulis novel Les Trois Mousquetaires pada abad 19, tepatnya novel ini itu dipublikasikan oleh Library Journal pada tahun 1844. Nah, tapi yang uniknya lagi, latar belakang film ini di tahun 1600-an awal atau di abad 17. Jadi cerita ini dimulai ketika seorang pemuda bernama D'Artagnan yang berasal dari desa kecil jauh dari kota, yaitu Paris. Nah, dia ini dari kecil selalu punya keinginan untuk menjadi salah satu anggota musketeri dari kerajaan. Nah, D'Artagnan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Paris dan berperang dengan takdir untuk mendapatkan cita-citanya itu menjadi musketeri kerajaan dengan bekal yang seadanya dan kuda yang sangat amat kurus, serta titipan ayahnya yaitu sebuah surat untuk teman baiknya yang bernama Monsieur Treville yang ternyata sudah menjadi kapten dari musketeri kerajaan. Di tengah perjalanan mendekati kota Paris, D'Artagnan memutuskan untuk beristirahat di sebuah hostel yang ternyata ramai oleh tentara kardinal. Saat masuk, dia menerima tatapan-tatapan merendahkan dari tentara tersebut dan D'Artagnan tidak terima akan hal itu. Akhirnya terjadi duel dan karena fisik D'Artagnan ini yang lemah, dia kalah telak. Setelah itu salah satu tentara kardinal menemukan surat titipan ayah D'Artagnan yang harusnya sampai ke tangan Monsieur Treville dan dia mengambilnya dan meninggalkan D'Artagnan begitu saja. D'Artagnan yang sudah sembuh dan pulih dari luka-luka yang ada, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Paris. Setelah sampai di kantornya Monsieur Treville, dia memohon maaf dan dia ingin meminta bantuan kepada Monsieur Treville untuk mewujudkan cita-citanya. Saat Monsieur Treville ingin memberi bantuan kepadanya, D'Artagnan malah teralihkan perhatian ke luar jendela di mana dia menemukan tentara yang mengambil suratnya tersebut. Tanpa ragu, dia mengejar tentara tersebut dan dia membuat masalah dengan 3 musketeri kebanggaan kerajaan pada masa itu. Dengan keegoisan masing-masing, 3 musketeri itu menantang D'Artagnan dalam waktu yang bersamaan. Baru saja ingin memulai duel antara 1 banding 3, mereka telah diganggu atau dihentikan oleh tentara-tentara kardinal, yang mana tentara-tentara ini malah mengajak duel mereka berempat. Dengan seluruh kekuatan dan ketelatenan D'Artagnan, akhirnya 3 musketeri ini dan D'Artagnan memenangkan perduelan. Monsieur Treville yang tahu bahwa D'Artagnan adalah anak dari teman baiknya dan berasal dari desa yang sama, dia mengangkat D'Artagnan menjadi pengawal kerajaan karena keberaniannya. D'Artagnan dan 3 musketeri ini yang bernama Athos, Porthos, dan Aramis menjadi sahabat yang sangat-sangat dekat. Suatu hari ketika D'Artagnan baru saja pulang ke dalam kos-kosannya, dia dihampiri oleh seorang pria yang ternyata adalah pemilik kos-kosan D'Artagnan sendiri. Pria ini bercerita, meminta tolong dan berkeluh kesah bahwa istrinya telah hilang. Dengan perasaan yang menggebu-gebu dan semangat yang membara, D'Artagnan langsung menerima permintaan tolong dari Monsieur Bonacieux. Tepat di depan rumah Monsieur Bonacieux, dia melihat seorang wanita yang hendak memasuki rumahnya sendiri. Dan D'Artagnan berasumsi kalau itu adalah Madame Bonacieux. D'Artagnan telah mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijaga oleh tentara-tentara kardinal. Setelah berhasil mengalahkan 3 tentara kardinal, mereka pun kabur ke arah rumah Aramis. Akhirnya mereka berpisah dengan rasa sedih yang dirasakan oleh D'Artagnan karena tiba-tiba D'Artagnan jatuh cinta pada Madame Bonacieux. Nah, dengan rasa galaunya itu, D'Artagnan tidak kembali ke kos-kosannya, tapi dia memilih berjalan-jalan di malam hari dan mengelilingi kota hingga dia melihat ada sesosok perempuan yang mirip dengan Madame Bonacieux yang sedang berjalan dengan seorang pria. D'Artagnan yang belum sempat menyelesaikan kalimat pertanyaannya lagi-lagi dibuat terkejut karena pria yang berada di samping Madame Bonacieux ini bukanlah Aramis dan bukanlah Monsieur Bonacieux. Lalu, siapa sebenarnya pria tersebut? Ternyata pria tersebut adalah Duke Buckingham. Hingga akhirnya rumor-rumor yang beredar tentang perselingkuhan Ratu Anne
istri dari Raja Louis XIII yang berselingkuh dengan Duke Buckingham itu ternyata benar. Alih-alih marah, D'Artagnan malah membantu mereka untuk memulangkan Duke Buckingham melalui pinggir-pinggir sungai. Kardinal yang bernama Richelieu ini mempunyai ide dengan memanfaatkan keadaan ratu dan raja yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, dia mengusulkan ide untuk membuat pesta khusus untuk ratu sebagai permintaan maafan dari raja, di mana harusnya ratu saat pesta tersebut akan memakai 12 liontin yang telah diberikan oleh raja kepada Ratu Anne. Namun, ternyata liontin tersebut telah diberikan kepada Duke Buckingham. Melewati semua rintangan yang tentu saja disebabkan oleh Kardinal Richelieu, akhirnya D'Artagnan dapat dan berhasil mencapai London dengan mengorbankan ketiga temannya. Namun setelah dihitung, ternyata liontin tersebut hanya tersisa 10 liontin dari 12 liontin. Dengan kekuasaannya, Duke Buckingham berhasil membuat replika dari 2 liontin yang hilang. Karena ternyata Kardinal Richelieu sebelumnya telah menunjukkan 2 liontin yang benar saja diambil olehnya untuk membuktikan bahwa Ratu Anne ini telah memberikan liontin kepada seseorang selain orang yang dikenal raja. Kembalinya ratu dengan memakai 12 liontin tepat itu memberi jawaban dan menampar Kardinal Richelieu. Hari-hari berganti hingga D'Artagnan melihat seseorang wanita yang ternyata pernah menarik perhatiannya saat dia berduel pertama kali dengan tentara kardinal saat dia menuju kota Paris. Wanita tersebut bernama Milady. Namun tak lama setelah mendekati Milady, akhirnya D'Artagnan mengetahui bahwa Milady ini adalah seorang penjahat dan kaki tangan Kardinal Richelieu, yang mana dialah yang mengambil 2 liontin dari Ratu Anne. Dengan segala tekadnya dan tanda-tanda yang telah diberi oleh teman-temannya, dia menemukan Madame Bonacieux di sebuah gereja, di mana ternyata Milady juga berada di sana setelah berhasil membunuh Duke Buckingham. D'Artagnan yang masuk ke dalam gereja mendapati kekasihnya terbaring tak bernyawa, merasakan kehancuran yang sangat teramat karena Madame Bonacieux lah cinta sejatinya. Dengan semua amarah yang menumpuk di dalam hatinya, dia mengejar Milady. Tentu saja dengan bantuan Athos, Porthos, dan Aramis, mereka berhasil mengepung Milady yang sedang berlindung di dalam sebuah rumah yang sudah lama tak ditinggali dengan membawa satu algojo. D'Artagnan menuntut Milady karena telah membunuh Duke Buckingham, Madame Bonacieux, dan suaminya sendiri. Tak hanya itu, ternyata dia adalah istri dari Athos di masa lalu. Karena dia berhasil brainwashing si Athos, dia memanfaatkan seluruh kekayaan Athos, dan Athos yang saat itu merasa ditipu karena ternyata Milady sudah dari dulu dicap sebagai penjahat. Dia akhirnya menggantung Milady, tapi entah bagaimana Milady ini dapat lolos dan hidup sampai sekarang. Akhirnya di sungai, Milady telah dihukum hukuman mati oleh algojo. Tanpa sadar, D'Artagnan harus melanjutkan kehidupannya dan akhirnya Kardinal Richelieu mengangkatnya sebagai kapten musketeri di kerajaan. Fun fact, Alexandre Dumas mengangkat cerita ini dan pada latar belakang abad 17 bukan tanpa alasan. Dia melihat bagaimana loyalitas para tentara ataupun para pelayan kerajaan pada abad 19 itu sangatlah berbanding terbalik pada saat abad 16. Namun yang dijadikan pertanyaan, apakah sikap dan tindakan dari Les Trois Mousquetaires dan D'Artagnan ini adalah sikap dan tindakan yang terbaik dan yang sudah paling benar? Karena D'Artagnan di satu sisi ingin mempertahankan keharmonisan kerajaan internal maupun eksternal. Tapi di sisi lain, bukankah si D'Artagnan ini secara tidak langsung mendukung perselingkuhan antara Ratu Anne dan Duke Buckingham? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk memberi pendapat tentang loyalitas dan keroyalitasan pelayan kerajaan satu ini. Apakah teman-teman pro atau kontra terhadap perlakuan yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan oleh D'Artagnan maupun Athos, Porthos, dan Aramis? Komen di bawah ya. Merci pour aujourd'hui, bonne journée et à bientôt.